Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Baitul Muttaqin yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian insya Allah kita akan lanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan di saat ini sebagai amalan saleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas hadis ke-24 dari Arba'in An-Nawawiyah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita sebut dengan hadis apa? Hadis qudsi. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas apa itu hadis qudsi. Demikian juga telah kita bahas apa bedanya hadis qudsi dengan ayat Al-Qur'an. Demikian juga kita telah masuk kepada penggalan yang pertama dari hadis yang cukup panjang ini, yaitu yang berkenaan dengan haramnya kedzaliman. Maka insya Allah di malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu, fastahduni ahdikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah, orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, maka niscaya aku akan memberikannya kepada kalian." Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penggalan ini menunjukkan kepada kita bahwa tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita semua akan tersesat. Dan yang dimaksud dengan hidayah pada penggalan hadis ini, pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya, fastahduni, mintalah hidayah kepadaku, yang dimaksud di sini adalah hidayatul taufik. Karena hidayah itu ada dua, Bapak dan Ibu. Kalau kita memperhatikan dalil-dalil dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, kita akan dapati bahwa hidayah itu ya paling tidak terbagi menjadi dua. Walaupun sebagian ulama membaginya lebih banyak daripada itu, tapi secara garis besar hidayah itu ada dua. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, disebut sebagai hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah yang berarti pengajaran. Ya, pengajaran atau seseorang menyampaikan dakwah kepada orang lain, dan ini bisa dilakukan oleh semua orang. Orang yang memiliki kemampuan bisa melakukannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi SAW, "Innaka la tahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? Engkau memberikan pengajaran, engkau mendakwahi manusia kepada jalan yang lurus. Dan ini bisa kita lakukan. Ya. Kita bisa memberikan hidayah. Maksudnya apa? Kita memberikan pengajaran. Seperti orang misalnya mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan bagaimana cara ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka sesungguhnya dia telah memberikan hidayah, yaitu hidayatul irsyad, hidayatul irsyad wal bayan, berupa apa? Pengarahan dan penjelasan. Ini hidayah yang pertama. Yang kedua adalah hidayah at-taufik. Hidayah at-taufik. Nah, kalau hidayah at-taufik artinya apa? Yaitu seseorang itu hatinya tergerak untuk menerima kebenaran. Hatinya tergerak ya untuk beramal. Ya, ini namanya hidayatul taufik. Maka hidayatul taufik
Ini tidak ada yang bisa memberikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam enggak bisa memberikan ya hidayah atau taufik. Apalagi kita. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Dalam surat Al-Qasas ya, ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak akan bisa memberikan hidayah baik itu kepada orang yang paling kau cintai. Kalau kau mencintai seseorang, engkau tetap tidak akan bisa memberikan kepadanya hidayah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah itu lebih mengetahui siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, Nabi saja nggak bisa memberikan hidayah, apalagi kita. Jadi jangan bersedih, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau misalnya kita melihat ada saudara kita yang ketika kita berikan nasihat, berikan masukan, kita ajak dia kepada kebaikan, kemudian dia menolak. Ini sunnatullah. Ya, hidayah itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam, Bapak dan Ibu perlu tahu, kenapa ayat ini bisa turun? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk walaupun kepada orang yang kau cintai. Ini berkenaan dengan kisah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan oleh Al-Musayyib bahwa ketika Abu Talib ini adalah paman yang sangat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Terlebih lagi pamannya ini adalah orang yang selalu pasang badan untuk melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sejak awal dakwah beliau, pamannya ini selalu melindungi. Pamannya ini selalu membela beliau dari gangguan kaum musyrikin. Sangat sayang kepada keponakannya, maka Nabi pun sayang kepada pamannya. Oleh karena itu, di akhir kehidupan Abu Talib, Nabi alaihi salatu wasallam selalu berusaha agar pamannya ini paling tidak mengucapkan kalimat tauhid sebelum dia meninggal dunia. Ya. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ya ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Artinya dia meninggal di atas at-tauhid. Maka Nabi SAW berusaha untuk membujuk pamannya. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan pakai untuk berhujjah, yang aku akan pakai untuk membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ya ternyata Abu Talib tidak mau mengucapkannya. Tidak mau mengucapkannya. Ya, maka kemudian dia pun meninggal dunia di atas agamanya Abdul Muttalib. Ini di atas agama nenek moyangnya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta." Ya, sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan hidayah ya kepada orang yang kau cintai. Oleh karena itu, ya, jangan kemudian merasa bersedih kalau misalnya ada orang yang tidak mau menerima dakwah kita. Artinya apa? Kita harus sadar betul. Ya, mungkin bersedih suatu hal yang wajar ya. Nabi saja bersedih ya. Pamannya kemudian meninggal dunia dalam keadaan ya kafir, dalam keadaan musyrik. Tapi apa? Kita harus sadar bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kita diperintahkan untuk meminta hidayah kepada Allah. Karena tahu kita bahwa hidayah itu ya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita selalu meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam surat Al-Fatihah ya kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Orang yang kau murkai adalah orang-orang Yahudi dan orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Nah, kita ucapkan tiap hari meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebagai faedah, sebagian orang-orang non-muslim, ya, sebagian orang-orang muslim, ya di grup-grup mereka, di grup-grup internal mereka, mereka sering menjadikan ayat ini, ya, sebagai celaan bagi kaum muslimin. Lihat, orang Islam, pengikutnya Muhammad tuh sesat semua. Kenapa? Tiap hari minta hidayah katanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, mereka katakan itu dalam grup-grup mereka. Sesungguhnya, ya, ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Berarti apa? Kaum muslimin itu sesat karena minta ditunjuki jalan yang lurus. Maka apa jawaban terhadap tuduhan mereka? Ya, jawabannya bahwa kita itu di sana meminta keistiqomahan. Sesungguhnya keislaman kita ini adalah nikmat yang telah Allah berikan. Maka kita ingin agar nikmat ini, kita berada dalam keislaman kita berada dalam keistiqomahan di atas agama kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita petunjuk sehingga kita selama-lamanya sampai kita meninggal dunia tetap berada di jalan yang lurus. Jadi bukan artinya kita tersesat, ya, karena mereka nggak paham bahasa Arab. Ya, doa permintaan itu bukan artinya kita meminta sesuatu yang belum ada, tapi terkadang kita meminta sesuatu agar terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihdinas siratal mustaqim bukan berarti kita berada dalam jalan kesesatan sehingga minta diberikan petunjuk di jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi kita meminta agar Allah anugerahkan keistiqomahan kepada kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya, jadi ihdinas siratal mustaqim maksudnya adalah kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita. Demikian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak sekali diriwayatkan dari beliau mengajarkan, ya, doa agar kita meminta hidayah. Di antaranya doa yang diajarkan oleh beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada Ali. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau al-huda, ya, yaitu apa? Petunjuk. Wassadad, yaitu kekokohan, konsistensi. Ya, konsistensi di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam doa kunut, ya. Salah satu yang kita ucapkan dalam doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, ya, ke dalam orang-orang atau kepada orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk sebagaimana Engkau telah memberikan, ya, petunjuk kepada orang-orang yang Engkau berikan hidayah. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fastahduni ahdikum. Mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan berikan petunjuk, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Demikian juga sebuah doa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sering mendengarnya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, perlihatkanlah yang hak itu hak dan berikanlah rezeki kepada kami, anugerahkanlah kepada kami untuk bisa mengikutinya. Dan perlihatkanlah yang batil itu batil dan berikanlah kami rezeki agar kami bisa menjauhinya. Jangan dibalik, ya Bapak dan Ibu. Saya pernah dengar orang baca doanya kebalik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna tiba'ah. Astagfirullah, ini kebalik. Ya Allah, perlihatkanlah kebenaran itu, kebenaran di hadapan kami, dan berikanlah kami anugerah untuk menjauhinya. Kebalik, ya. Dan perlihatkanlah kebatilan itu kebatilan, dan berikanlah kami anugerah untuk, ya, warzuqna ibadah untuk mengikutinya. Maka jangan kebalik baca doanya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dan para sahabat tidak lupa mereka untuk selalu meminta hidayah. Kemudian juga seorang muslim hendaknya dia menjaga. Kalau dia sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jaga. Selain meminta kepada Allah agar senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada dirinya, dia juga harus jaga. Bagaimana menjaga hidayah tadi? Di antaranya adalah dengan menjaga pergaulan.
Ini dinasihatkan oleh para ulama, apabila seseorang ingin menjaga hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian dia sembarangan bergaul. Betapa banyak orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kepada agama, semangat untuk belajar agama, semangat untuk beramal, namun kemudian dia hilang atau dia menghilang, ya. Kemudian dia larut dalam kemaksiatan karena salah pergaulan. Kalau kita teliti kisahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pamannya tadi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang menyebabkan Abu Thalib itu enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah? Dan riwayat disebutkan bahwa ketika itu, ya, di sebelahnya Abu Thalib ada dua orang pembesar Quraisy. Salah satunya Abdullah bin Umayyah, satunya saya lupa namanya siapa. Ada yang tahu namanya siapa? Dua orang yang menemani Abu Thalib ketika itu. Al-Muhim ada dua pembesar Quraisy. Nah, dia inilah yang mempengaruhi Abu Thalib untuk tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kata mereka, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama bapakmu, ya, Abdul Muttalib? Maka gengsi dia mengucapkan la ilaha illallah karena tadi itu ada temannya tadi. Maka hati-hati Bapak dan Ibu, ya, jangan kemudian salah bergaul. Banyak orang yang sudah diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali dia kepada kemaksiatannya karena salah pergaulan. Ya, ada sebagian orang kita kenal, kita bisa lihat, ya, yang dahulunya Masya Allah berhijrah, meninggalkan kemaksiatan, dunia selebritis dia tinggalkan. Kemudian dia sibuk dengan kebaikan-kebaikan, namun kembali kepada pergaulan namanya, akhirnya muncul lagi, bahkan kemaksiatannya lebih bertambah. Ya, jangan main-main. Kalau sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu sekali bagi seseorang untuk menjaga hidayah tersebut. Kemudian apalagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, yang perlu dijaga oleh seseorang atau apa yang perlu dilakukan oleh seseorang untuk menjaga hidayah, maka tidak lain dan tidak bukan hendaknya dia bersemangat menuntut ilmu. Karena sesungguhnya ilmu itulah yang akan senantiasa membimbing kita. Allah akan berikan kita kebaikan lewat ilmu. Makanya kalau kita lihat, ya, dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis, kita akan lihat bahwa ilmu itu merupakan sumber kebaikan. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dalam hadis Muawiyah Ibn Abi Sufyan, Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan agama ini baginya. Maka barang siapa yang ingin agar hidayah tersebut selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia konsisten menuntut ilmu agama. Jangan pernah merasa cukup. Ya, hadirnya kita di majelis ilmu ini merupakan bentuk penjagaan kita atas hidayah yang Allah berikan. Jadi luangkan waktu, harus luangkan waktu untuk menghadiri majelis ilmu. Ya, di dalam majelis ilmu kita dengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, kita dengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dibacakan. Ini akan menumbuhkan keimanan kepada kita, ya, menumbuhkan keimanan di hati kita. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan jaga hidayah pada diri seseorang. Ya, jadi jangan anggap remeh juga majelis ilmu. Karena majelis ilmu inilah yang akan menghidupkan hati kita sehingga selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah merasa cukup. Oh, saya sudah pernah belajar kok ini. Ya, jangan. Terus-menerus kita belajar. Sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Ahmad. Ya, talabul ilmi, ya, minal lahdi, la. Talabul ilmi minal mahbari ilal makbari. Ya, kata Al-Imam Ahmad, ya, yang namanya menuntut ilmu sejak kita bisa memegang mahbar itu adalah tempat tinta. Jadi zaman dahulu orang kalau mau nuliskan dia bawa tempat tinta. Artinya sejak kita sudah bisa menulis, merekam ilmu, ilal makbari, sampai apa? Sampai kuburan. Artinya sampai meninggal. Ya. Atau dalam riwayat yang lain apa, Pak? Menuntut ilmu minal mahdi ila lahdi. Dari ayunan sampai liang lahat. Ya. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Ya itu tadi. Salah satunya adalah untuk menjaga hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersungguh-sungguh menjaga hidayah ini, Allah akan berikan terus hidayah kepada dirinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh
maka kami akan tunjukkan kepadanya, kami akan berikan hidayah kepadanya menuju jalan kami. Allah akan senantiasa anugerahkan kepada dia hidayah. Baik. Ini beberapa pembahasan yang berkenaan dengan hidayah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, kita baca penggalan selanjutnya. Ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, semua kalian itu lapar kecuali yang aku berikan makan. Maka hendaknya kalian minta makan kepadaku, maka niscaya aku akan memberikan makanan untuk kalian. Kemudian kata Allah, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu telanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, maka niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penggalan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa makanan dan pakaian yang ada pada kita ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari usaha kita, bukan dari kerja keras kita, tapi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang Allah rezekikan kepada kita. Jadi jangan lupa untuk bersyukur. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah apa-apa yang halal bagi kalian dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian telah beriman kepadanya. Dalam ayat ini Allah ingatkan, wa kulu mimma razaqakumullah, dan makanlah dari apa yang Allah rezekikan bagi kalian. Artinya apa? Makanan yang ada di hadapan kita itu semua adalah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka hendaknya seorang hamba bersyukur. Tidak kemudian dia kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Nah, di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa makanan yang hendaknya kita makan adalah yang halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Jadi jangan sembarangan makan. Ya, demikian juga jangan sembarangan kita memakai pakaian. Hendaknya pakaian yang kita pakai pun hendaknya pakaian yang halal. Pakaian yang halal, yang dibeli atau didapatkan dari sumber yang halal. Telah berlalu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan seorang laki-laki. Keadaan seorang laki-laki yang harusnya doanya itu terkabul. Tapi karena dia mengkonsumsi makanan yang haram, demikian juga dia memakai pakaian yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala tolak doanya. Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan doanya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu safar, ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila sama. Ya Rabbi ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lidzalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tentang seorang laki-laki yutilu safar, dalam keadaan safar yang demikian panjang. Kemudian ash'ad aghwar, rambutnya kusut, bajunya berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke atas langit. Kemudian dia mengatakan, ya Rabbi ya Rabbi, wahai Rabbku wahai Rabbku. Harusnya orang dalam keadaan seperti ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan safar, safar ketika kita dalam perjalanan jauh, ini merupakan salah satu sebab doa kita dikabulkan. Makanya kalau Bapak dan Ibu kita sedang safar, sedang dalam perjalanan jauh, itu banyak-banyak berdoa. Sebagian orang saya lihat ketika dia berada dalam safar justru mengisinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang berupa maksiat. Kita lihat sebagian jamaah umroh ketika mereka berangkat ke tanah suci, karena memang disediakan TV
Ada TV ya, kalau di penerbangan jarak jauh biasanya di depan itu ada TV. Banyak sekali di antara jamaah umroh yang memanfaatkan perjalanan itu dengan menonton film-film yang notabene di dalamnya ada maksiat. Ya, ada wanita membuka aurat, ya, ada adegan-adegan yang tidak pantas. Ini dalam keadaan mau berangkat umroh. Ya, harusnya apa? Banyak-banyak membersihkan hati, membaca Al-Qur'an, berzikir, agar nanti ketika umroh benar-benar dalam keadaan yang apa? Dalam keadaan yang siap dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya seperti itulah keadaan kaum muslimin. Maka inilah tugas pembimbing, ya, ketika diamanahi untuk membimbing umroh, diingatkan jamaahnya, ya, jangan kemudian dengan kemaksiatan itu dibiarkan begitu saja. Kemudian yutilus safar, as'ad akbar. Kemudian dia dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Ya, dia tidak peduli lagi dengan keadaan dirinya. Rambutnya kacau, kemudian bajunya sudah berdebu. Menunjukkan bahwa dia sangat butuh perhatian atau sangat butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang mutu yadayhi ila sama. Dia angkat tangannya ke atas langit. Mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Dia angkat tangannya ke atas langit. Ini juga merupakan sebab terkabulnya doa. Jika seorang hamba, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tengadahkan tangannya ke atas langit, ini juga termasuk sebab terkabulnya doa. Lalu dia memuji Allah, ya Rabbi ya Rabbi, wahai Rabbku wahai Rabbku. Ya. Wa mat'amu haram. Akan tetapi makanannya haram. Ya. Kemudian apa? Wa malbasuhu haram. Bajunya haram. Kemudian wa ghudhiya bil haram. Apa yang dia makan, apa yang menumbuhkan dagingnya berasal dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan kepada kita, ya, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibat. Ya, dan makanlah makanan yang halal dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian, yang halal dan baik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bahwa dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam memakan apa yang Allah rezekikan kepada kita, hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai, ya, kita makan suatu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga penggalan ini menunjukkan bahwa hendaknya kita bersyukur atas apa yang Allah berikan, baik itu berupa nikmat makanan maupun nikmat pakaian. Makanya kita dituntunkan dalam sunnah Nabi SAW untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kita makan. Ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan makanan kepada kita, jangan lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan kecuali An-Nasa'i, ya, dan diriwayatkan dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi SAW mengajarkan sebuah doa yang hendaknya kita baca setelah makan. Ya, beliau mengajarkan doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nabi SAW mengatakan, segala puji bagi Allah, ya, beliau mengajarkan doa ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makanan ini kepadaku. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan telah memberikan rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Artinya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan itu. Tanpa daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mendapatkan rezeki berupa makanan tadi. Demikian juga ketika, ya, memakai pakaian. Ya, demikian juga ketika memakai pakaian. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW mengatakan, man labisa thawban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ketika dia memakai pakaian, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memakaikan pakaian kepadaku, yang telah menganugerahkan kepadaku pakaian ini. Wa razaqanihi, ini mirip dengan doa makan tadi.
wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, dan memberikan rezeki kepadaku tanpa ada daya dan upaya dariku. Maka apa ganjaran yang didapatkan oleh orang yang tidak lupa membaca doa ini? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar. Maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Maksudnya diampuni dosa yang telah berlalu adalah dosa-dosa kecil. Ya, ini perlu kita pahami. Setiap dalil yang menunjukkan ada suatu amalan yang kalau kita lakukan, ya kemudian diampuni begitu saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan tersebut, maka yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Ya, seperti man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ya, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Artinya dosa-dosa kecil. Kenapa? Kalau dosa besar dipersyaratkan untuk bertaubat, maka dosa besar, ya, itu akan diampuni oleh Allah kalau seseorang itu bertaubat. Demikian juga dosa-dosa yang berhubungan dengan hak orang lain, maka dia akan diampuni oleh Allah kalau kita telah meminta penghalalan atau mengembalikan apa yang kita ambil dari orang lain. Ya, sehingga perlu dipahami kalau ada dalil yang menunjukkan suatu amalan di mana dengan amalan ini dosa-dosa dihapuskan, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Maka akan diampuni dosa-dosa kecilnya, ya, yang telah berlalu wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan bagi seseorang. Bagaimana dosa kita yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka para ulama menjelaskan maksud dosa yang akan datang dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang tersebut diberikan taufik oleh Allah untuk menjauhi dosa-dosa tersebut, sehingga seolah-olah dia diampuni dosa-dosanya. Ya, seolah-olah dia diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia diberikan taufik untuk apa? Menjauhi dosa-dosa tadi. Atau kemungkinan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala akan, ya, berikan taufik kepadanya untuk banyak beramal, sehingga terhapuslah dosa-dosa kecilnya karena amalan kebaikannya yang banyak. Telah berlalu dalam pembahasan hadis sebelumnya, kata Nabi SAW, innal hasanat, ya, yudhibna as-sayyiat. Sesungguhnya al-hasanah, kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan. Maka ini makna dari Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosanya yang akan datang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa memuji Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita mendapatkan nikmat, baik berupa nikmat makanan maupun nikmat memakai pakaian, ya, ini akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kemudian lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ayatnya sudah sering kita dengarkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, apabila kalian bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Tapi kalau kalian kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Ada sebuah faedah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Waktu pertama kali saya tiba di Hadramaut, Yaman, ya, waktu itu bulan Ramadan. Kemudian tidak lama bulan Ramadan berakhir, maka kami sholat Idul Fitri berjamaah di lapangan. Waktu itu saya lihat orang-orang Yaman itu memakai sarung, tapi mereknya itu nggak dicopot. Jadi kita beli sarung itu biasanya ada stikernya, Wadimor, Gajah Duduk, atau apalah, ya. Merek-mereknya itu sarung cap mangga, Atlas, ya. Nah, sama di sana juga ada mereknya itu juga, Wadimor Atlas, karena ngimpor dari Indonesia. Ya, produk kita dipakai orang sana. Kan lucu, ya. Kan kita berpikir, loh, orang ini kok, mohon maaf ya, kok endeso banget sih. Mereknya kok enggak dicopot, ini gimana? Ternyata dijelaskan sama orang Yaman, itu maksudnya apa? Ya, agar kalau dia ada saudaranya yang melihat dia pakai baju baru, saudaranya itu didoakan atas apa kenikmatan yang Allah berikan, kemudian dia mendapatkan keberkahan dari doa saudaranya. Jadi maksudnya ngasih tahu, bukan pamer, enggak, ngasih tahu ini baju baru, ini nikmat dari Allah, maka kemudian orang-orang mendoakan dia mendapatkan keberkahan. Baik, boleh dicoba mungkin Bapak-bapak, ya. Jangan dicopot lah, boleh. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi," wah ini luar biasa ya. "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan dosa di malam dan di siang hari." Ya, setiap hari kita melakukan perbuatan dosa. Enggak di siang hari, enggak di malam hari. Setiap kali kita terjadi pada perbuatan dosa. Ya, bukan sehari dua hari, tapi sepanjang waktu. Ya, seorang anak Adam itu pasti melakukan perbuatan dosa. Maka kata Nabi SAW atau kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ana aghfiru dzunuba jami'an." Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aku mengampuni seluruh dosa." Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa kita. Ya. Jadi bukanlah suatu hal yang suatu hal yang luar biasa. Ya, kalau seorang manusia itu melakukan perbuatan dosa, itu suatu hal yang lumrah, yang manusiawi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi SAW bersabda, "Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti banyak melakukan perbuatan dosa. Ya, al-khata' di sini maksudnya adalah perbuatan dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat. Jadi yang dituntut dari kita bukan 100% bersih dari dosa dan kemaksiatan. Karena ini nggak bisa. Ya, Allah menegaskan, "Kullukum innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Ya, kalian melakukan dosa dan kesalahan di sepanjang malam dan sepanjang siang. Ya, kita tidak bisa lepas dari perbuatan dosa. Ya, kadang seseorang merasa dirinya sudah, saya nggak pernah bermaksiat, tapi begitu dia keluar rumahnya ada wanita yang tidak menutup aurat lewat, kemudian dia memandang, menikmati. Dosa nggak? Dosa. Ya. Terkadang tidak sadar dia dengan ucapannya, ya, kemudian keluar kata-kata yang tidak pantas. Misalnya ketika di jalan, ya, ada orang nyalip dari kiri misalnya, dia mau belok, tiba-tiba nyalip dari kiri, sialan misalnya. Ngomong ucapan yang tidak pantas, dosa. Ya, banyak hal yang kita mungkin nggak sadar bahwa itu dosa. Makanya manusia itu tidak akan lepas dari perbuatan dosa. Apalagi dosa ujub, ya. Ini juga sering terjadi pada seseorang. Merasa dirinya ketika keluar dari rumah, merasa dirinya lebih baik daripada orang. Ketika bertemu dengan orang, wah, orang ini ya ke masjid gak pernah, sholat gak pernah. Ini loh, saya tadi subuh di depan shop pertama misalnya. Sudah dosa, ujub. Ya. Maka seorang manusia tidak akan pernah lepas dari dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beristighfar. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Al-istighfar, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, artinya meminta maghfirah. Maghfirah itu dalam bahasa Arab diambil dari kata al-mighfar. Al-mighfar itu adalah helm yang dipakai oleh seorang prajurit ketika berperang. Jadi ketika mereka berperang, mereka menggunakan helm yang melindungi. Itu namanya al-mighfar. Maka sesungguhnya ketika seseorang meminta istighfar, meminta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, artinya dia ya meminta Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa dan melindungi dirinya, sebagaimana akar kata mighfar tadi, untuk perlindungan dan melindungi dia dari pengaruh dosa tersebut. Ya, kenapa kita meminta kita beristighfar kepada Allah agar Allah melupakan dosa tadi, sehingga tidak menjadi sebab kita mendapatkan siksa, terlindung kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala karena sudah Allah hapus dosanya. Maka dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk banyak beristighfar. Fastaghfiruni aghfir lakum. Hendaknya kalian beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni dosa kalian. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau alaihi salatu wasallam dosanya telah diampuni
baik yang ya telah berlalu maupun yang akan datang. Ya, makanya dalam sebuah hadis ketika Nabi sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kenapa engkau ya dalam keadaan engkau telah diampuni dosamu yang telah berlalu maupun yang akan datang, ya engkau tetap saja sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini? Maka kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, artinya apa? Nabi SAW sudah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu maupun yang akan datang. Tapi beliau, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tetap ya beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Dan sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari sebanyak 100 kali. Nabi saja masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Kalau menunjukkan kita yang banyak dosanya, hendaknya juga banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum diakhiri, mungkin pekan depan saya safari dakwah, Pak. Monggo mau ada yang menggantikan atau libur dulu silahkan. Tapi yang jelas pekan depan saya minta uzur karena ada acara safari dakwah di Sumatera. Mungkin kosong ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.